Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya dan kawan-kawan saya untuk membahas tentang temanya apa? Apa bedanya takdir dan pilihan? Nah, temanya itu apa bedanya takdir Sama pilihan. sama pilihan. Ya, saksikan ya perdebatan mereka berdua ini. Yuk, silakan ini dulu. Silakan tanggapi apa itu bedanya takdir sama pilihan. Oke, baik. Sebenarnya simpel. Simpelnya itu apa? Dari kata-katanya aja bisa kita menyimpulkan kan? Takdir sama pilihan. Apa sih itu takdir? Ketetapan Tuhan. Nah, takdir itu kan ketentuan Tuhan. Itu udah memang jalan hidup kita gitu. Dan takdir itu bisa dibagi gitu kan. Bisa dibagi menjadi dua gitu kan. Udah jalan di dalam agama juga gitu kan. Takdir itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang bisa diubah dan tidak ada yang juga yang tidak bisa diubah. Sedangkan pilihan, apa sih itu pilihan? Pilihan itu bisa kita artikan sebagai keputusan kita. Nah, sekarang pilihan. Saya ngambil jawaban dari kata-kata Sida gitu. Sekarang takdir itu adalah ketentuan Tuhan. Ya. Sedangkan kata Sida pilihan itu adalah ketentuan kita sendiri. Pilihan kita Kita- sendiri. Pilihan kita pribadi. Nah, pilihan kemauan kita sendiri lah gitu, pribadi gitu kan. Nah, sekarang apa sih perbedaannya takdir sama pilihan? Ya jelas gitu. Perbedaan takdir sama pilihan itu, takdir itu adalah ketentuan hidup kita, sedangkan pilihan itu adalah apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Oke. Lanjut untuk pertanyaan. Tadi Sida mengatakan takdir itu kan ada dua. Kan? Iya. Nah, kita janganlah bahas takdir yang tidak bisa diubah. Kita bahas takdir yang bisa diubah. Iya. Kata ubah itu kan pasti membutuhkan sebuah pilihan. Iya benar. Ya. Terus apa bedanya itu? Apa bedanya pilihan sama takdir itu? Kenapa diputar kembali gitu kan? Udah jelas takdir itu adalah ketentuan hidup kita. Pilihan itu adalah kemauan hidup kita. Apakah kita pengen menjadi dokter? Apakah kita pengen menjadi polisi? Apakah kita pengen menjadi TNI? Apakah kita mau pengen jadi marbot? Nah, gitu kan. Apakah kita pengen jadi tukang sampah gitu kan? Oke, nyambung. Berarti pilihan itu bisa dikatakan pilihan ketika kita masih bisa memilih kan? Iya jelas. Kalau takdir itu kan tidak bisa memilih. Iya. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya ini tentang penempatan kata ini. Maksud dari penempatan kata itu apa tuh? Nah, sekarang kan mana yang lebih tepat mengacu kepada takdir itu? Apakah takdir itu sesuai dengan pilihan atau pilihan itu sesuai dengan takdir? Berbalik arah. Maksud perkataannya kan berbalik arah. Penempatan katanya Nah, itu. Sekarang pertanyaan Sida kayak gini. Kata yang tepat bagi pilihan itu adalah mengikuti takdir atau tidak menerima takdir. Ini kenapa? Apakah pilihan itu sesuai dengan takdir kita atau takdir kita yang sesuai dengan pilihan? Oke, takdir kita sesuai dengan pilihan. Jangan kita bahas takdir yang tidak bisa diubah kan? Iya. stop dulu. Tapi tetap dia masuk. Nah, stop dulu. Jadi gini kawan-kawan, kita bukan mencari kebenaran ataupun mana kita yang benar, antara ini yang benar atau ini yang benar. Kita mencari referensi tentang permasalahan pemikiran kita masing-masing ya. Entah ini kita mencari jawabannya di sini, jawabannya di sini, kita nggak tahu. Nanti kalau bingung kita nyari lagi belajar. Oke. Silahkan komen nanti ya, siapa yang tahu jawabannya silahkan komen di bawah. Oke.
Yuk lanjut. Di sini bukan debat ya, Bang. Iya. Tapi kita diskusi kan. Iya benar. Nah, rokok juga ada. Ais gimana? Yuk lanjut. Ayo. Udah yang saya tanyakan tadi. Ulang. Penempatan kata itu. Maksud dari penempatan kata. Ah. Saya lurusin nih. Hmm. Nah, misal kata Om Tahid, nah Om Tahid kita panggil aja Om Tahid. Jadi gini, dia mengikuti antar takdir itu mengikuti pilihan kah ataukah pilihan yang mengikuti takdir, itu maksud dari penempatan kata. Hmm. Mana yang diikutin? Pilihan itu yang mengikuti takdirkah atau takdirkah yang mengikuti pilihan? Nah, dia berbalik arah. Pilihan yang mengikuti takdir. Alasannya? Kenapa saya bisa katakan pilihan yang mengikuti takdir? Kan udah tadi kan, seperti yang saya katakan. Apa sih takdir itu? Ketetapan Tuhan. Nah, ketetapan Tuhan. Sekarang kita ini siapa kita dulu? Manusia. Nah, kita manusia. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Tuhan kan? Tuhan. Kita diciptakan di dunia ini sebelum kita dilahirkan dari perut seorang bidadari kita, seorang pahlawan kita gitu kan. Hmm. Di dalam perut itu kita dikasih perjanjian di sana. Nah, nanti kalau kita udah keluar dari perut ini, apa yang kita kerjakan? Kita akan seperti apa sih? Nah, selanjutnya setelah kita lahir dari sini, kita mau gimana sih? Dan kita mau kemana? Nah, dan kita mau kemana? Gitu kan? Masuk. Nah, sekarang kalau sudah tanya, pilihan itu mengikuti takdir atau takdir mengikuti pilihan? Hmm. Nah, ini pendapat saya, pendapat Iya. saya pribadi gitu. Kalau pertanyaan sudah kayak gitu, yang saya pikirkan ya, pilihan itu yang mengikuti takdir. Walaupun udah jelas di dalam penjelasan gitu kan, takdir itu dibagi dua, ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Sedangkan kalau yang bisa diubah itu istilahnya takdir itu mengikuti pilihan. Nah, kalau takdir yang bisa diubah, takdir itu dia mengikuti pilihan kita sendiri gitu kan. Nah, sekarang kalau apa namanya? Takdir mengikuti Kalau pilihan. takdir takdir mengikuti pilihan. Kalau pilihan mengikuti takdir, dia masuk ke takdir yang pertama yang tidak bisa diubah, seperti rezeki, jodoh, kematian. Bisa pilihan itu bisa masuk di dua-duanya gitu. Bisa dia mengikuti dan bisa dia diikuti, tergantung dari pemikiran masing-masing. Jadi saya simpulkan sedikit simpulan. Karena kita membahas tentang takdir yang bisa diubah. Jadi dia itu mengikuti sesuai Sesuai kontrak lah. sesuai kodratnya. Contoh kan ini kita membahas tentang takdir yang bisa diubah. Otomatis takdir yang pilihan yang kita bisa saya mau memilih kopi. Ya, Otomatis takdir itu kan menyingkir. ya. Karena kita membahas tentang takdir yang bisa diubah. Terkecuali kalau kita membahas tentang takdir yang tidak bisa diubah, tidak bisa diganggu gugat, kan tidak bisa pilihan yang mengikuti takdir. Iya, nggak bisa. Iya, makanya Iya, kalau tidak bisa takdir mengikuti pilihan, pilihan. iya benar. Jadi jawabannya kan udah jelas. Tergantung dari diri sendiri aja. Nah, jadi gini teman-teman yang bisa jawab juga silahkan komentar, beri kami masukan, kita sama-sama belajar. Ya, jangan lupa di komentar di bawah. Ini namanya Om Tahid, kalau ini Om Iji. Kalau saya Mitro, masih muda kak. Gimana ini guys, aja dia yang muda, ya Allah, nggak bisa.
Sudah sekian pembahasan dari kami untuk malam hari ini ya. Top dulu nih mah. Oke, ya oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kami pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.